warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina, program Berita Jakarta kali ini akan menghadirkan berita yang sangat informatif dan bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Berita pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membebaskan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan untuk bangunan warga yang nilai jual objek pajaknya di bawah 2 miliar rupiah. Kebijakan pajak yang adil dan merata untuk semua warga Jakarta ini diluncurkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tepat pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2022. Program yang tertuang dalam Pergub DKI nomor 23 tahun 2022 tentang kebijakan penetapan pembayaran PBBP 2 tersebut sebagai upaya pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 mereda. Dari data Pemprov DKI Jakarta, saat ini ada 1,4 juta rumah di Jakarta. Dan yang nilainya di atas 2 miliar rupiah, hanya 200 ribu rumah, sementara 1,2 juta di bawah itu. Dengan semangat perayaan kemerdekaan tahun ini, Pemprov DKI memberikan sebuah kado berupa kebijakan pajak yang adil dan merata untuk semua warga Jakarta. Dengan kebijakan ini, maka 85% warga dan bangunan di Jakarta tidak terkena PBB. Secara simbolis, Anies memberikan surat pemberitahuan pajak terutang PBBP 2 kepada perwakilan warga di RPTRA Madusela, Jakarta Pusat, dan salah satunya mengucapkan terima kasih atas kebijakan ini. Ini saya mau berterima kasih sekali kepada Bapak Gubernur mengenai keringanan pembayaran pajak. Saat ini saya merasakan banget untuk keringanannya itu ya. Diskon 15% itu juga lumayan bermanfaat untuk saya dan mungkin warga Jakarta semuanya. Asik banget loh. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan 33 tower dan 7.421 unit rusunawa dalam program Jak Habitat. Peresmian secara simbolis dilakukan di Rusunawa Pejaringan, Jakarta Utara pada 18 Agustus 2022. Dalam sambutannya, Anies ingin kebijakan terkait hunian dan pemukiman dapat terintegrasi melalui Jak Habitat. Kita berharap rumah dan hunian ini menjadi habitat untuk tumbuh kembangnya keluarga-keluarga di Jakarta dengan sehat dan bahagia. Program ini nantinya tak berhenti di 33 tower saja. Kita ingin lanjutkan dan berikan lebih banyak lagi. Rusunawa yang diresmikan memiliki beragam keunggulan dengan harga terjangkau, akses ke transportasi umum, rumah usaha bagi UMKM, jaminan keamanan, hingga manajemen penghuni melalui aplikasi merupakan fasilitas yang bisa dinikmati penghuni. 33 tower tersebut tersebar di Rusunawa Pejaringan, Rusunawa Karanganyar, Rusunawa Cipinang Besar Utara, Rusunawa Pik Pulau Gadung 1, Rusunawa Pik Pulau Gadung Tahap 2, Rusunawa Ujung Menteng, Rusunawa Cakung Barat, Rusunawa Pulau Jahe, Rusunawa Padat Karya, Rusunawa Kelapa Gading Timur, Rusunawa Pulau Gebang, dan Rusunawa dan Mogot. Masyarakat dapat mengakses aplikasi Sirukim yang bisa diunduh di Google Play Store atau datang ke Galeri Huni di Taman Marta Tiahahu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan adanya Rusunawa yang berkualitas, sehat dan terjangkau akan mampu meningkatkan ikatan emosional dan rasa kepedulian sesama penghuni. Ini untuk menuju keluarga yang semakin sejahtera, rukun dan bahagia. Wow, fasilitasnya bikin semakin nyaman warga tinggal ya. Ajang Ibu-Ibu Kota Awards 2022 diluncurkan. Penggagas Ibu-Ibu Kota Awards, Ferry Hartati, pada tahun ini mengambil tema bertemu kembali untuk tahun ini. Ada 62 sosok penggerak dalam periode tahun 2019 hingga 2021. Menemani tumbuhnya gerakan aksi hidup baik. Mereka diberikan ruang luas untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kami sangat berharap manfaat dari gerakan aksi hidup baik para sosok ini bisa dirasakan oleh semakin banyak pihak agar ibu-ibu kota mendapatkan ruang untuk berbagi ilmu dan keterampilan. Bentuk kolaborasi yang bisa melibatkan sosok ibu-ibu kota di antaranya pelatihan, bincang inspiratif, ataupun proses kreatif lainnya. Acara puncak Ibu-Ibu Kota Awards 2022 rencananya akan dilangsungkan pada Oktober mendatang.
Ibu-Ibu Kota Awards merupakan wadah apresiasi yang mengangkat cerita perempuan penggerak aksi hidup baik di Jakarta. Ini bertujuan agar masyarakat lebih empati dan peduli dengan situasi yang ada di sekitarnya. Peka dan peduli. Ayo terus buat baik untuk sekitar ya. Masih dalam rangkaian kegiatan di Bulan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Pusat menggelar walking tour ke museum-museum nih. Walking Tour 2022 ini diikuti oleh 150 peserta yang terbagi dalam beberapa kelompok. Tujuan dari kegiatan ini sebagai bentuk pembelajaran sejarah serta promosi museum-museum yang ada di Jakarta kepada generasi muda. Salah satu destinasi yang dituju yakni Museum Kebangkitan Nasional yang berlokasi di Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh, Senen, Jakarta Pusat. Peserta yang merupakan abang none, anggota pramuka, dan paskibra mendapatkan pengetahuan terkait awal mula berdirinya bangunan peninggalan kolonial Belanda yang pernah digunakan sebagai tempat pendidikan kedokteran. Bangunan yang dikenal sebagai Gedung Stovia ini merupakan saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia. Dari sini lahir organisasi pergerakan kebangsaan Budi Utomo, Trikoro Darmo, dan lainnya. Intinya adalah kita mencoba karena memang Jakarta Pusat ini memiliki lebih dari 10 museum dan di mana sebagian besar adalah memang museum-museum yang untuk kali ini adalah temanya adalah jejak langkah kemerdekaan untuk melihat bagaimana perjuangan para pahlawan kita, pejuang-pejuang kita dalam mencapai kemerdekaan. Kegiatan ini juga mendapatkan apresiasi yang tinggi dari peserta. Kalau menurut saya seru ya gitu. Jadi kita tuh menambah wawasan bagi anak muda bangsa gitu. Bagi kita semua nih, bagi penerus. Jadi itu kita tahu apa aja dulu peninggalan-peninggalannya dari pahlawan-pahlawan kita. Seperti contohnya yang tadi di Museum Stovia itu ada yang tentang kedokteran, segala macam, alat pernafasan yang kita belum tahu awalnya gimana. Dan sekarang kita bisa tahu. Tidak hanya di Museum Kebangkitan Nasional, peserta juga diajak ke Museum Sumpah Pemuda, Gedung Juang 45, dan Museum Jenderal A.H. Nasution. Jalan-jalan sambil belajar sejarah, wih seru juga tuh. Demikian program Berita Jakarta edisi Minggu ketiga Agustus 2022. Tetap semangat, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Salam.